kita sejenak menengadahkan tangan, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Sulawesi agar Selatan. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di ini. Dan seperti biasa sahabat budaya, kita akan bersama-sama mengikuti acara Mozaik Budaya dan alhamdulillah pagi hari ini pula saya sudah bersama narasumber kami Dr. Eri Iswari M.Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Kita akan bicara mengenai ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Kita menyapa Dr. Eri. Assalamualaikum Bu Eri. Assalamualaikum Ibu Eri. Dengan Dr. Eri kita dengarkan kelong berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa. Engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, sebelum kita ikuti Mozaik Budaya, kami kembali menghadirkan report on the spot dari rekan kami Kiswa yang akan melaporkan mengenai pembukaan peresmian MPP TW 4 tahun 2024. Rekan Kiswa silakan. Iya baik, pendengar dapat saya informasikan bahwa memang untuk launching mall pelayanan publik se-Indonesia ini sudah sementara berlangsung dan baru saja sudah dilakukan rangkaian kegiatan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga saat ini sudah ada sambutan yang oleh pemerintah pusat. Dan juga dapat saya informasikan bahwa tentu untuk pembangunan mall pelayanan publik, khususnya mall pelayanan publik Kota Makassar ini hingga sampai bisa diresmikan tentu melewati beberapa tahapan, kemudian juga ada proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya juga dengan SKPD seperti Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga ada Bapenda Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan pelayanan di Dukcapil. Nah seperti itu memang koordinasi-koordinasi itu yang terus digaungkan, kerjasamakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku dinas yang memang memotori kegiatan atau launchingnya Mall Pelayanan Publik Kota Makassar. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa ke depan nantinya ini di MPP ini akan ada 3 loket yang dibuka oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, yaitu ada loket untuk seluruh perangkat daerah di Kota Makassar. Kemudian ada juga yang kedua itu loket pelayanan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan juga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, dan loket ketiga itu untuk kementerian, lembaga atau instansi vertikal. Misalnya kayak kejaksaan, kepolisian, dan juga imigrasi. Jadi memang nanti loket layanan sendiri itu ada beberapa MOU kerjasama yang akan nantinya dilakukan khususnya oleh DPM PTSP. Tentunya kepada beberapa perangkat daerah atau lembaga, misalnya seperti pelayanan SIM, kemudian pelayanan paspor, dan itu juga tentunya akan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar ini yang tepatnya itu berada di lantai 2 Gedung Makassar Government Center MGC di Jalan Hasanuddin. Jadi memang bisa dikatakan bahwa gedung MGC ini atau MPP ini, Mall Pelayanan Publik ini, karena berada di jantung kota yang juga berdekatan dengan Balai Kota Makassar. Dan informasi lain juga bahwa nantinya di kegiatan launching Mall Pelayanan Publik se-Indonesia ini akan ada seremoni penandatanganan prasasti yang akan dilakukan secara virtual. Dan juga pendengar kegiatan peresmian ini
setelah diresmikan akan dilanjutkan dengan kegiatan rapat koordinasi penguatan implementasi MPP yang tentunya akan melibatkan semua kepala daerah, tentunya di kabupaten kota yang MPP-nya atau yang mall pelayanan publiknya ini sudah beroperasional, yang tujuannya untuk rapat koordinasi ini untuk bagaimana implementasi ke depannya agar terus ditingkatkan kualitas pelayanannya ke masyarakat. Demikian kembali ke studio. Terima kasih rekan Kiswa untuk laporannya mengenai pembukaan peresmian MPP TW 4 tahun 2024. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan untuk Mozaik Budaya pagi hari ini. Sudah ada narasumber kami Dr. Eri Iswari M.Hum. Beliau akan bersama kita sahabat budaya di acara Mozaik Budaya, dan kita akan berbincang mengenai ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Iya, Assalamualaikum Dr. Eri. Iya, Dr. Eri, Assalamualaikum. Iya, Alhamdulillah. Dr. Eri, kita bicara ini mengenai ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Nah, kalau Dr. Eri, kalau kita kan biasa lihat lamaran lah, atau biasa proses lamaran ini datang ke rumah si mempelai. Kita kalau dari pria ya, datang ke rumahnya mempelai atau calon mempelai wanita, bawa miki itu erang-erang kah biasanya, atau juga seserahan lah, kayak mahar segala macam ya. Nah, apa sebenarnya Ibu Dr. Eri ungkapan dialogisnya dalam proses pelamaran ini sendiri, atau mungkin bisa dijabarkan lah dari etnik Makassar sendiri? Silakan Dr. Eri. Ya, terima kasih Bu Anti. Assalamualaikum seluruh pendengar Pro 4 Makassar. Waalaikumsalam. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan berbicara tentang ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Nah, untuk proses pelamaran ini, salah satu tahapan sebelum melamar ya secara resmi, maka ada yang namanya acini rorong, atau biasa dikatakan setelah ajangan-jangan. Jadi proses perkawinan atau pernikahan etnik Makassar kan sebenarnya ada beberapa tahap ya. Jadi mulai dengan ajangan-jangan, kemudian acini rorong ini yang sudah akan memberitahukan pihak laki-laki datang kepada utusan pihak laki-laki datang ke rumah orang tua pihak calon pengantin perempuan yang akan dilamar. Setelah itu ada lagi yang sudah diterima atau tidak, itu juga ada namanya Pak Nasa atau Mapetuada. Jadi orang Bugis bilang Mapetuada, orang Makassar bilang Pak Nasa. Setelah Pak Nasa ini adalah juga untuk mengetahui kejelasan. Jadi makanya namanya Mapetuada. Semua kata diputus, mulai pernikahan, tanggal pesta pukul berapa, uang panai, mahar, semuanya diputuskan di dalam Pak Nasa. Jadi semua harus jelas. Nah, kemudian setelah itu baru ada akorontigi, misalnya apasili, akorontigi, kemudian baru akad nikah, ijab kabul, baru pesta. Nah, jadi ini adalah salah satu proses rangkaian pernikahan etnik Makassar. Makanya saya katakan ungkapan dialogis dalam proses pelamaran. Nah, jadi dalam proses pelamaran, selama ini kan jarang sekali kita sudah mendengar adanya proses pelamaran yang menggunakan bahasa Makassar. Biasanya cuma bahasa Indonesia. Nah, sehingga orang yang diutus untuk proses pelamaran hendaklah orang yang memang mengetahui persis ungkapan-ungkapan dialogis yang biasa digunakan oleh orang Makassar di dalam melamar gitu. Nah, karena selama ini kan hanya seperti seremoni seperti itu, padahal ungkapan-ungkapan dialogis yang biasanya disampaikan oleh keluarga pihak laki-laki yang ingin melamar. Jadi misalnya pada saat ini kita langsung to the point, pada saat keluarga laki-laki sudah datang ke pihak calon perempuan yang ingin dilamar, maka biasanya dialognya itu setelah ada openingnya, ada pembukaan dalam bahasa Makassar. Jadi setelah dipersilahkan keluarga pihak laki-laki untuk
memulai pembicaraan, maka biasanya dia mulai dengan ungkapan-ungkapan yang menggunakan simbolik, ya. Misalnya pihak pertama, misalnya laki-laki mengatakan lomponan nerapon naunti ya, erokku ampales soke anak. Alangkah besar buahnya pisang ini. Saya ingin sekali memindahkan anaknya, gitu ya, bibitnya. Gitu. Langsung dijawab oleh pihak perempuan, iye, salo miantero ni paleso, mingkatena tenana jinak ke Pak Lamunganku. Iya, memang sudah lama ingin dipindahkan, tetapi saya belum mempunyai lahan. Nah, jadi itu ungkapan ini ingin melihat bahwa sebenarnya pihak perempuan itu dianalogikan dengan pisang, ya. Jadi anak pisang yang ingin dipindahkan, tapi katanya pihak perempuan mengatakan, iya saya juga mau, tapi saya nggak punya halaman gitu. Titena Pak Lamungaku, saya belum mempunyai lahan seperti itu. Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan kata-kata berikut. Jadi semuanya menggunakan simbol. Tadi menggunakan simbol pisang, ya. Nah, sekarang ada juga simbol padi misalnya. Bajinan nenaun tanaya nilamunya sepuno. Alangkah bagusnya atau suburnya sawah ini ditanami beras ketan. Kemudian dijawab lagi oleh perempuan. Iye, bajito jengen tu. Bajito jengen tu tanaya nakke tanah lamunganku, seperti itu. Iya, memang tanah lahan saya itu memang bagus sekali, seperti itu. Nah, jadi ini menggunakan pisang. Kenapa menggunakan pisang? Karena pisang itu adalah sangat fungsional dalam kultur kita ya, Bugis Makassar. Di mana-mana itu ada pisang. Jadi pada saat kita misalnya akikah, kita mulai lahir ya, acara akikah ada pisang, asuromaca ada pisang, kemudian naik rumah ada pisang dan gula merah, kemudian apalagi pernikahan pasti naik rumah itu semuanya ada pisang dan gula merah, karena pisang menyimbolisasikan daya regeneratif yang tinggi, bahwa pisang itu tidak akan mati sebelum ada gantinya, ada anaknya. Dan pisang tidak pernah sendirian, tapi selalu borong-borong, borong-munti gitu ya. Jadi selalu dengan satu sisir pisang itu sangat banyak anaknya, sehingga diharapkan bahwa rezeki keturunan nanti dari orang yang akan menikah atau yang melaksanakan hajat itu pasti rezekinya banyak, borong-borong, borong-munti, kemudian juga punya anak yang banyak gitu. Kemudian tadi ada AC Puno. Kenapa bukan AC biasa? Kenapa harus AC Puno? Itu apa, Ibu Dokter Eri? Beras ketan. Beras ketan. Oke. Iya. Nah, makanya pada saat pernikahan, iya, biasanya orang membawa songkolo dengan palopo, gula merah dicampur telur ya. Nah, kenapa harus songkolo? Karena songkolo itu terbuat dari beras ketan. Nah, beras ketan menganalogi kepada persatuan, menyatunya dengan sangat baik dan tidak akan tercerai-berai. Coba deh, songkolo itu diremas-remas gini, itu kan sangat bagus. Beda dengan nasi itu akan terhambur. Nah, kalau songkolo dia akan menyatu, dan ini adalah harapan bahwa dua keluarga yang akan mengadakan hajatan untuk menyatukan keluarga benar-benar menyatu dengan baik gitu. Makanya Asep Puno. Nah, kemudian ada lagi yang biasanya dijadikan simbol, yaitu kelapa. Nah, Dokter Eri, mohon maaf, songkolonya itu warna putih atau warna hitam biasanya? Biasanya kalau perkawinan itu putih. Oh, putih. Tapi kalau misalnya akikah ada putih, ada hitam, ada kuning. Oh, gitu. Ya, nasi kuning. Okay. Ada juga yang kadang merah, jadi beras merah dicampur beras merah gitu. Nah, tapi kalau melamar itu harus putih, dan biasanya ada gula merah dicairkan dicampur telur kocok, jadi dia makanya namanya lopo. Dicolek ini ya, cocolan songkolo itu, karena itu adalah manis, ya. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu semuanya analoginya ke sana, harapannya ke sana. Oke. Silakan dilanjutkan. Ini dilanjutkan. Ya, orasa na yonai kalukua erok pulamungana. Alangkah syaratnya atau rimbunnya buah kelapa itu, aku ingin mendapatkan bibitnya. Ini pihak laki-laki yang mengatakan itu. Lalu dijawab lagi,
satu jengentu, niat jantu lamungana. Jadi ini dia katakan memang sangat syarat sekali buahnya, banyak sekali buahnya dan masih ada bibitnya. Nah, kata-kata kelapa juga adalah kelapa dan gula merah, kemudian pisang itu menjadi ikon di dalam sebuah pelaksanaan ritual maupun hajatan-hajatan orang Bugis Makassar. Saya kira kalau kelapa memang orang Jawa pun misalnya mulai dari bungkilnya, kemudian mulai dari daun kelapa, janur, kuning, itu semuanya terbuat dari kelapa. Nah, tapi simbol kelapa juga menyimbolisasikan kesejahteraan dan juga aspek fungsional bahwa pohon kelapa dan juga buah kelapa semuanya berfungsi dan bisa digunakan. Mulai dari kulit cabuknya untuk bakar ikan dengan daronya ya, kulit kerasnya. Kemudian ya, tentu saja putihnya dan juga air kelapanya. Kalau pohonnya juga begitu, mulai dari daunnya dijadikan ketupat, kemudian ini dijadikan lidi, ya. Kemudian batang kelapa digunakan jadi jembatan atau mungkin jadi hal-hal yang lain yang fungsional seperti itu. Nah, sehingga kelapa juga ikut menjadi simbol di dalam ungkapan dialogis. Nah, dan pada saat pihak perempuan mengatakan ora sato jingan tu yang tulamungana, memang syarat sekali buahnya dan ada bibitnya. Itu berarti ada harapan bahwa pihak laki-laki akan diterima karena pihak perempuan sudah mengatakan iya ada bibitnya. Kalau ada bibitnya berarti Anda bisa ambil gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya dilanjutkan karena dia dibukakan pintu jalan bahwa iya ada bibitnya. Maka dikatakan Yanjo, dia lanjutkanlah bahwa memang ada misi yang mereka bawa utusan dari pihak laki-laki ini. Dia katakan, Yanjo nasuro pakuta nangang anjo anaka, niat muampu akiri bibire. Iya, itu yang ingin saya tanyakan. Apakah anak itu sudah ada yang membicarakannya? Jadi ambu akiri bibire, di bibir gitu. Adakah? Artinya, adakah yang sudah membicarakannya? Maksudnya, ada yang sudah menyimpan kata begitu, amolikana bahwa dia melamar, pernah ada yang melamarkah perempuan ini? Dijawablah oleh pihak perempuan. Nia monjo mingka kontui baku teap teai pitungku. Nah, iya memang sudah ada, tetapi ibarat bakul belum bertemu tutupnya, belum. Nah gitu. Jadi memang pernah ada, tetapi apakah dari segi keturunan, dari segi pekerjaan, dari segi apa, sehingga kalau bakul belum ketemu tutupnya berarti dia belum cocok, ya kan? Iya. Akhirnya ini lagi, jadi ini bakul lagi nih, bakul jadi. Kenapa menggunakan bakul sebagai simbol, Ibu Eri? Karena bakul itu adalah objek yang juga fungsional untuk menyimpan benda tertentu di kultur kita. Dulu belum ada katuang, belum ada kotak-kotak apa gitu, semuanya bakul. Jadi mau nyimpan apa, dan bakul itu ibarat itu adalah simbolik perempuan. Dia tempat menyimpan, sama tempayan, tempat menyimpan air, sama tempat sirih gitu. Itu juga menganalogi kepada perempuan. Bakul juga menganalogi kepada perempuan karena dia tempat menyimpan sesuatu ibarat rahim gitu ya. Nah, kemudian dia lanjutkan. Ini pihak laki-laki karena dia merasa bahwa ternyata ada tapi nggak jadi gitu ya, karena nggak cocok. Akhirnya dia teruskan. Iyan jo nasuro pakuta nangangan jo mae bunga siboloa apa nia mau angkal lagi. Nah punatena pa nia ila kata simbangan batu si kalabini ero ampagambani belaya ampakajarre kita roko ya. Adapun yang ingin saya tanyakan, apakah sekuntum bunga itu bunga siboloa? Jadi perempuan juga memang kan dianalogi dengan bunga. Bunga siboloa ada yang memagarinya, dan kalau belum ada niat tulus dari keluarga yang mengutus saya untuk mendekatkan yang jauh dan mempererat yang renggang. Seperti itu. Nah, jadi apakah bunga itu sudah ada yang memagarinya? Jadi pagar itu ibarat orang nggak bisa ganggu lagi kalau memang sudah ada yang Tapi kalau belum ada pagarinya,
maka masih ada jalan. Nah, Iya. akhirnya dijawablah oleh pihak perempuan. Alhamdulillah, saya sangat gembira ya, ranududu ma'antu atas kedatangan Anda. Tetapi saya belum tahu apakah sudah ada yang memagarinya atau belum. Oleh sebab itu lebih baik saya beritahukan dulu pamannya lebih dahulu. Nah, dan orang tuanya. Jadi biasanya orang tua duduk, tapi ada juga yang pamannya saja duduk. Nah, ini kebetulan mungkin orang tuanya, jadi akan diberitahu pamannya. Mengapa paman? Karena paman adalah wali yang kedua setelah ayah ya, Iya. karena pihak laki-laki. Nah, kemudian dia katakan lagi, apakah sudah ada yang memagari bunga-bunga tamalatea itu? Kalau belum ada, aku ingin bibitnya dan akan kupagari di kebunku. Seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada, ya dia lanjut dan dia akan memagarinya. Jadi ungkapan-ungkapan dialogis ini tidak secara langsung seperti saat ini menggunakan bahasa Indonesia yang to the point, Iya. bahwa saya diutus melamar anak Anda yang bernama ini dan seperti Iya, itu. Ini sangat romantis ya. Iya. Jadi permainan kata itu sangat penting di dalam proses pelamaran orang Makassar agar dia menjadi indah, dan sesuatu yang indah itu akhirnya juga orang akan merasa ya, kalau kata-kata sih Dihargai ya. romantis, tetapi menurut orang iya ya, dengan kata-kata yang begitu indah, yang dengan menggunakan metafora, analogi, seorang perempuan rasanya lebih begitu apresiatif gitu ya. Kayak disanjung, Dokter Eri. Ya. Iya, kita disanjung Ya, ya betul. dengan lamaran bahasa tersebut, begitu, kata-kata tersebut. Ya, betul. Dan dikatakan akan mempererat yang renggang dan mendekatkan yang jauh. Nah, makanya biasa dalam pasar itu sepupu 3 kali mendekatkan yang jauh. Karena biasanya dulu-dulu orang menikah dengan sepupu 1 kali, 2 kali, tetapi kan sepupu 3 kali udah jauh. Iya. Nah, kalau ada sepupu 3 kali melamar, maka dikatakan eroki dipakabani belaya, ingin didekatkan yang jauh. Iya, iya. Nah, jadi Iya. mempererat yang renggang. Ya. Ya, Dokter Eri, kalau bicara tentang pantun atau juga kata-kata yang disebutkan tadi pada saat lamaran. Nah, apa sebenarnya maksud dari kata-kata tersebut itu? Apakah salah satu yang tadi saya katakan bahwa menghormati seorang perempuan tersebut atau menghormati keluarga tersebut? Karena kalau sekarang kita melihat pantun tersebut atau kata-kata tadi itu sudah tidak ada di era modern. Nah, seperti apa sebenarnya Ibu Eri untuk pelaksanaan kedepannya lagi? Janganlah terputus sekarang lah. Ke depan itu harus ada pantun tersebut atau kata-kata tersebut. Ya, sebenarnya maksudnya bukan di kota ya, di beberapa kabupaten. Ini masih digunakan. Oh, masih ya? Digunakan pantun, ya. Misalnya di Takala, Jeneponto, Bantai, ini masih digunakan pantun-pantun ini. Masih ada keluarga yang menggunakan itu. Karena tidak semua orang bisa menggunakan pantun ini. Hanya orang anggap bisa bermain kata-kata, dan memang makanya itulah gunanya utusan. Yang diutus itu adalah representasi dari keluarga gitu. Nah, dan biasanya yang diutus adalah orang yang pandai berbicara dan berpantun itu. Walaupun Ya. Bu Dr. Eri itu bukan keluarga dari pihak perempuan ataupun maksudnya pihak laki-laki itu. Bisa. Biar bukan keluarga, tetapi keluarga menunjuk dia sebagai juru bicara. Oh, begitu. Biasanya begitu. Ya. Jadi tidak mesti harus keluarga, tetapi orang yang dipercayakan untuk mewakili keluarga yang akan melamar. Nah, kita kan kadang-kadang juga proses lamaran ini kan kadang-kadang baru datang melamar udah langsung diterima, udah langsung apa naskah, itu satu kali stres, untuk menghemat waktu, mungkin menghemat biaya gitu, dan akhirnya prosesi untuk menuju pernikahan ini ada yang missing link gitu, hilang, mata rantainya terputus, karena orang untuk tahap demi tahap. Iya.
apalagi kalau yang mau menikah itu sudah saling kenal, sudah saling akrab, sehingga proses pelamaran seperti ini hampir tidak lagi apa namanya ya, maksudnya acara tunggu, Dilaksanakan. tapi biasanya sudah ada langsung bawa uang, langsung Iya, bawa cincin, wadah iya. dan seterusnya, Begitu tangga langsung satu kali kejadian. mendapat pulau Iya. terlampaui, 3 tahun terlampaui. Segitu. Sekarang itu begitu, Dokter Eri. Saya kurang tahu apa penyebabnya, tapi itu yang tadi di awal saya katakan bahwa datang mi orang bawa mi itu uang pandai. Nah, Ya. terus juga datang mi itu bawa ya beberapa erang-erang kayak begitu, Dokter Eri. Sebenarnya itu apakah ini sesuai dengan eh, ya kita punya prosesi di suku Makassar sendiri? Ya, saya katakan tadi ada beberapa tahap kan, tetapi tergantung keluarganya sih. Oh. Ada keluarga yang memang menginginkan dan masih mengapresiasi semua tahapan-tahapan, karena ini adalah bagian dari kultur dan budaya kita untuk mengapresiasi dan juga menjunjung tinggi yang namanya sebuah pernikahan. Sehingga mereka merasa bahwa pada saat mengikuti tahapan itu, misalnya mulai dari ajangan-ajangan, kemudian ini acini rorong ya, seperti yang kita lakukan ungkapannya ini pada saat proses pelamaran, dan kemudian nantilah datang baru ada prosesnya lagi bahwa sudah diterima, barulah keluarga itu datang dan membawa seperti tadi erang-erang yang namanya leko cadi. Nah, leko cadi itu biasanya pada saat apa nasa atau mepetuada. Dibawalah perlengkapan untuk perempuan, misalnya sepasang baju adat ya, sarung, kebaya atau baju bodok, dan perlengkapan untuk perempuan dengan mungkin 12 kue, kemudian ada buah, itu belum lengkap, namanya leko cadi. Leko lompo itu pada saat biasanya bersamaan dengan naiknya uang, dan pada saat ingin akad nikah, pada saat mau akad nikah, itulah biasanya dia bilang leko lompo gitu. Kenapa leko? Iya, Membawa kenapa sirih. Leko? Iya. Sirih. Uh-uh. Leko itu sirih, daun sirih. Oke. Anak- Kenapa lompo maksudnya apa di sini, Dokter Eri? Leko lompo itu maksudnya daun, kan leko cadi itu maksudnya daun sirih yang kecil, bahwa ini baru tahapan mepetuada sehingga keluarga kita masih keluarga kecil. Pada saat leko lompo kita sudah memanggil semua orang meskipun bukan keluarga inti, tetapi juga tetangga, kenalan, kerabat yang lain, sahabat, semuanya kita panggil. Makanya namanya leko lompo. Jadi besar-besaran lah gitu pada saat akad nikah. Ya, dalam proses pelamaran etnik Makassar itu, Dokter Eri, ini apakah dari pihak laki-laki juga itu hadir untuk memberikan suara pada saat pelamaran, atau pihak perempuan juga harus hadir, orang tua dan lain sebagainya? Kalau adat kita, Iya. kita sistem perwakilan, sistem representatif ya. Iya. Jadi orang tua kita mengutus orang yang dia percayakan, apalagi orang yang bisa berbicara seperti mengetahui ungkapan-ungkapan dialogis tadi, dan juga orang yang dianggap punya kenalan gitu ya dengan pihak keluarga perempuan, agar semua pembicaraan akan terjalin dengan baik dan juga proses pelamaran akan berjalan lancar. Kan kalau datang melamar, jadi katakan inai patana, siapa punya anak, silsilahnya bagaimana, kakeknya siapa, cucunya siapa gitu, berasal dari mana, itu ditelusuri. Karena ini menyangkut bibit, bebet, bobot gitu ya. Ini bibit, tanyakan dulu bibit gitu. Tanya bobot, tanya siapa, terus kerja di mana gitu. Nah ini semuanya ditelusuri. Nah jadi kenapa mesti tidak boleh, kalau dalam kultur kita laki-laki tidak boleh hadir di dalam pembicaraan yang dirinya. Tetapi kita inilah karena anak-anak muda sekarang ini suka nonton YouTube, suka nonton sinetron, di mana sinetron itu adalah kultur Jawa dan kultur Sunda. Di mana laki-laki ikut datang melamar, orang tuanya juga ikut datang. Kalau tidak, sistem representasi. Nah sekarang ada lagi pada saat mepetuada atau laki-lakinya juga ikut mendengarkan pembicaraan.
Iya. Padahal untuk kita itu kalau Anda yang dibicarakan, Anda tidak perlu hadir dulu. Nanti setelah ada keputusan barulah Anda hadir. Kalau memang biasanya, karena ini latah di sinetron ya, biasanya dia malah menceritakan perjalanan cintanya pada saat kenalannya awal seperti apa, dan itu diadakan di hotel, Dokter Eri. Iya. Ya, Dokter Eri, kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi dan saya akan kembali bersama Dokter Eri, sahabat budaya, sesaat lagi selepas kita ikuti yang berikut ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita akan mengikuti report on the spot dari rekan kami Kiswa yang akan melaporkan mengenai rangkaian peresmian MPP TW4 tahun 2024 dari MPP Jalan Balai Kota. Rekan Kiswa, silakan. Iya, yang tidak menginformasikan bahwa memang saat ini tengah berlangsung penandatanganan transaksi dilakukan secara pelayanan publik di daerah mereka masing-masing yang tentunya diresmikan langsung oleh Menteri Pan-RB Rini Widiawati. Dan bisa kita dengarkan saat ini tepuk tangan karena memang penandatanganan sudah selesai. Dan tadi sebelum penandatanganan prasasti ini sudah dilakukan pemutaran video singkat 42 mall pelayanan publik yang diresmikan, di mana 42 mall pelayanan publik itu diantaranya ada di Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian ada di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sika, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Banyuasin, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pidie. Di mana setelah tadi pemutaran video singkat 42 mall pelayanan publik yang diresmikan oleh Menteri Pan-RB Rini Widiawati, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Pan-RB Rini Widiawati, di mana dalam sambutannya itu dinyatakan bahwa pendirian MPP ini tentunya berasal dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana dari 8 arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 2 diantaranya yang menjadi latar belakang MPP harus diresmikan, yaitu yang pertama reformasi pelayanan publik, yang kedua pelayanan birokrasi teknologi, di mana disampaikan juga bahwa memang MPP ini dihadirkan dari transformasi pelayanan publik di beberapa negara. Misalnya tadi disampaikan dari Singapura, kemudian merujuk juga transformasi pelayanan publik dari Korea Selatan dan juga dari Georgia, di mana memang di 3 negara ini pelayanannya sudah sangat maksimal dan cukup, bahkan sangat memudahkan masyarakat yang bermukim di 3 negara ini. Dan di Indonesia sendiri juga tadi Menteri Pan-RB juga mengapresiasi seluruh kepala daerah, khususnya di 4 kepala daerah ini, yaitu di Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Yogyakarta, karena MPP mereka sudah beroperasional 100%. Dan tadi juga Menteri Pan-RB sempat menyebutkan bahwa MPP ini bisa menjadi gerbang pelayanan bagi semua masyarakat, khususnya bagi pengusaha. Dalam hal ini tentunya UMKM maupun juga pengusaha yang berskala besar. Selain itu juga setelah kegiatan ini akan ada rapat koordinasi penguatan implementasi MPP bersama dengan seluruh kabupaten kota yang MPP-nya sudah beroperasional. Dan tadi juga Menteri Pan-RB juga sempat meminta kepada kepala daerah di 42 kabupaten kota yang baru saja diresmikan MPP-nya ini untuk bisa memaksimalkan mall pelayanan publiknya sebaik mungkin. Tentunya dalam hal ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi agar memudahkan masyarakat. Dan tadi dapat kami informasikan bahwa penguatan implementasi mall pelayanan publik ini tentunya mengutamakan kualitas pelayanan,
kemudian juga meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan menjadikan mall pelayanan publik sebagai simbol inovasi. Demikian kembali rekan Haryanti di studio. Terima kasih rekan Kiswa untuk laporannya mengenai rangkaian peresmian MPP TW4 tahun 2024 dari MPP Jalan Balai Kota Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita berlanjut bersama Dr. Eri Iswari dan kita bicara tentang ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Dr. Eri. Ya. Dr. Eri? Ya. Iya. Beliau jauh di sana, Ya, saya di ujung. Waalaikumsalam. Saya di ujung, beliau di ujung sana, begitu perbatasan. Di Maros ini Dr. Eri. Harus pangkep pantasannya. Saya di ujung kota, Ibu Dr. Eri di ujung sana gitu. Baik, Dr. Eri, kalau tadi Dr. Eri mengatakan bahwa ya ini biasanya anak-anak sekarang itu terinspirasi dengan sinetron dan lain sebagainya hingga hadir mereka membicarakan awal pertemuan mereka, menceritakan kisah-kisahnya. Sebenarnya Dr. Eri ini salah satu ya yang bisa membuat bahwa kita punya budaya itu sudah terkikis ya. Atau seperti apa nih Dr. Eri menyikapi hal tersebut? Ya, kalau bagi saya sih kalau misalnya selesai pembicaraan, maksudnya selesai mereka dibicarakan, setelah itu kan biasanya perempuan dipasangin cincin ya pada saat Mapetuada atau Pak Nasa. Iya. Kalaupun misalnya semua rangkaian sudah selesai dan laki-lakinya datang, biasanya dia membawa bunga, kemudian difoto, karena ini juga demi kepentingan ini fotografi kan. Nah, tapi misalnya menceritakan pertemuan, saya kira kalau kultur kita tidak mengenal itu. Cuma mungkin ada improvisasi dari wedding organizer. Kan anak milenial sekarang ini, dulu memang tidak seperti orang siri-siri ya, orang malu gitu menceritakan awal pertemuan dan kisah kasih mereka gitu di masa lalu. Nah, tapi sekarang semuanya terbuka dan tidak malu-malu lagi. Siapa yang duluan nembak, siapa yang ditembak gitu, dan siapa pertama mengungkapkan iya, dan siapa yang maksudnya siapa yang duluan menyatakan cinta, apakah perempuan atau laki-laki. Saya kira sebenarnya sih bagi kultur kita itu tidak penting, tetapi ya tergantung yang empunya hajat ya. Tetapi maksud saya, walaupun pembicaraan tentang mereka itu nanti setelah usai semua prosesi Mapetuada itu atau Pak Nasa itu, barulah mungkin ada untuk demi kepentingan sesi foto, barulah laki-lakinya datang bawa bunga. Tetapi untuk menceritakan kisah kasih, saya kira mungkin bisa ditampilkan di videonya nanti gitu. Jadi pada saat itu kan mungkin pada saat dia kan biasanya kalau kita mau petualang juga di video ya. Nah, mungkin ada MC yang menceritakan tentang kisah kasih mereka gitu. Kemudian memang kalau untuk kepentingan dokumentasi itu saya. Anak-anak kan pikirannya lain gitu ya. Ya, jadi saya kira tergantung orang yang punya hajat sih. Iya, bahkan biasa mereka sudah tidak malu-malu lagi, Dr. Eri, untuk ya berdekatan, tidak sama seperti orang dulu yang aduh masih malu-malu kucing orang bilang ya. Nah, apakah ini nilai-nilai Nah, kayaknya kalau nilai-nilai orang tua dulu itu sudah luntur ke zaman Gen Z saat ini ya, Dr. Eri. Belum lagi kalau di pelaminan gitu ya. Pada saat akad nikah, laki-lakinya ikut hadir. Kultur kita itu tidak begitu. Kalau Jawa dan Sunda iya. Tapi kalau kultur di Makassar, perempuannya disembunyi dulu karena dia adalah seperti mutiara yang ada di bilik begitu. Yang orang penasaran dan tertarik mau melihatnya. Betul. Nah, ini juga bagi
Iya. Cocok itu mungkin Dokter Eri tadi bilang pagar, lalu bunga, pisang, sangat cocok kayaknya proses pelamaran dialogis tadi. Iya, memang. Jadi orang tua itu sangat cerdas. Orang-orang dulu itu membuat kelong ungkapan dialogis itu sangat cerdas. Kami dokter, profesor sekalipun belum mampu membuat ungkapan-ungkapan dialogis seperti itu, ya. Orang-orang dulu nggak sekolah, nggak S3, tapi kecerdasan membuat kata-kata gitu dalam kelong yang sangat banyak dalam berbagai ranah, berbagai kepentingan, dan itu mereka sanggup berkreasi itu dengan kata-kata. Dokter Eri, pada saat ini saya biasa masih melihat Dokter Eri Muhammad, maaf ini di kampung-kampung, pada saat mereka mau akad nikah itu masih ada kata-kata dialogis itu muncul di saat mempelai laki-laki hendak datang ke rumah calon mempelai wanita. Ada kata-kata seperti itu, Dokter Eri, sampai sekarang? Ada juga. Kalau kita di Goa, khususnya di Bontonompo, itu ada namanya pakio bunting. Jadi bukan angaru. Kalau kita panggil pengantin masuk, pengantin laki-laki masuk ke rumah, kita menyambut dia dengan pakio bunting. Itu namanya panggilan untuk pengantin. Itu berupa kelong, panjang kelongnya. Jadi naik, ya dende, naik maki made munting, naiklah wahai pengantin ke rumah mertuamu, mertua yang miskin, ipar yang hina dina. Kami sudah lama menanti Anda, dari jauh kami sudah lama menanti Anda, dan seterusnya, dan dengan doa-doa dan harapan nanti kalian pada saat maksudnya bersama rezekimu seperti pisang, seperti ayam, yang semuanya tidak pernah beranak satu gitu ya. Jadi ini harapannya. Dan nanti misalnya pada saat sudah misalnya bersama, Anda akan dianugerahi banyak keturunan dan seterusnya. Jadi pakio bunting itu adalah penerimaan dan penerimaan orang tua pihak perempuan terhadap calon mantunya, ya, pengantin laki-laki, bahwa kalau kamu mau menyatu dengan kami, maka kamu harus menerima kami apa adanya. Makanya dikatakan mertua yang miskin, ipar yang hina, tetapi dari jauh kami sudah lama menanti Anda gitu. Jadi dia berharap bahwa kalaupun kau bisa menerima kami, dari sudah lama kami menanti Anda. Dan itu doa-doanya panjang gitu, kelongnya panjang. Dokter Eri, kenapa harus mereka kenapa Dokter Eri mereka harus memakai pakio bunting dengan merendahkan diri mereka? Padahal kalau dibilang mereka dari orang yang berada, punya uang, seperti apa Dokter Eri? Ini untuk menghindari kesombongan. Gitu. Singkat ya. Karena harta saya misalnya, kamu datang. Tetapi sekalipun saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi saya miskin dan dengan hina, keluarga yang bukan bangsawan misalnya, kamu harus menerima saya padanya. Jadi dia merendahkan derajatnya hanya untuk kepentingan bahwa kamu masuk ke dalam keluarga kami, harus menerima kami juga apa adanya, dan kami pun menerima kamu apa adanya, seperti itu. Nah, jadi kalau angaru itu harus direposisi, kecuali kalau isinya angaru itu kan isinya adalah sumpah setia hulu balang kepada raja. Bayangin aja kalau yang calon pengantinnya itu orang Jawa, terus kita mau menegakkan dan juga memperlihatkan budaya kita, kemudian pengantin laki-laki mau masuk ke rumah pengantin perempuan dengan badik terhunus, dengan kata-kata yang menggertak, pastilah orang-orang yang tidak sama budaya dengan kita itu akan mengatakan, apa-apaan ini, orang Makassar baru aja kita mau menikah udah dikebukin badik, udah dikasih kata-kata yang menggertak dan seterusnya. Jadi kecuali ada arutomaru suka, memang khusus untuk pengantin, tapi kata-katanya diganti, bukan arutobarania, ya.
Ya, Jadi Aru itu sebenarnya adalah hulu balang, janji hulu balang kepada rajanya. Nah, makanya namanya Aru Tobarania Rigua atau Aru Tobarania Rimarusu, Aru Tobarania di mana? Aru orang berani, janji setia, orang berani, bukan untuk pengantin. Jadi kami memang di bawah punya Pakio Bunting memang khusus untuk pengantin dan semuanya penuh dengan kedatangan, kemudian penerimaan, doa, harapan untuk pengantin dan juga keluarganya seperti itu. Oke, Dokter Eri tambah. Kultur kita tidak tidak pernah melihat perempuan ikut mendampingi laki-laki akad nikah, tapi dia disembunyikan di kamar dan setelah itu ada prosesinya namanya apabatu nikah, ya. Menyampaikan nikah bahwa saya sudah berjanji kepada orang tuamu dan juga dengan saksi-saksi bahwa saya menikahi kamu dan membaca taklik sigat talak. Setelah itu saya menyampaikan bahwa saya sudah resmi menikahimu dan itu pun ada prosesinya kan. Dan saat apabatu nikah itulah yang kadang-kadang menjadi kunci antara suami istri, apakah misalnya nanti juga akan setara ataukah mungkin ada dominasi-dominasi, itu biasanya ada paham tersendiri dari androm buntingnya. Oke, Dokter Eri, di kesempatan kita hari ini apa yang perlu Dokter Eri sampaikan mengenai ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar? Silakan Dokter Eri. Iya, jadi saya menyarankan kepada orang-orang yang memang masih peduli dengan budaya kita, mari kita terus menjaga ungkapan-ungkapan dialogis ini dan mungkin yang belum tahu bisa menggunakannya dalam proses pelamaran agar supaya ungkapan-ungkapan dialogis ini menjadi warisan kata-kata gitu. Jadi bukan warisan, di samping warisan budaya adalah warisan kata-kata yang sangat syarat makna dan juga sangat mengapresiasi keluarga, mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki ya. Jadi saling mengapresiasi karena ini Q&A, question and answer gitu ya. Dan kalimat-kalimat yang dilontarkan itu sangat indah dan sangat apresiatif. Jadi sehingga saya menghimbau agar kalau yang belum tahu silahkan menelusuri kembali orang-orang yang bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dialogis ini untuk menjadi juru bicara di dalam proses pelamaran. Agar budaya kita Baik, terima kasih Dr. Eri Iswari M.Hum, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Di pagi hari ini menjelang siang, acara kita Mozaik Budaya mengenai ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya Dr. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat budaya di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mozaik Budaya, ungkapan dialogis dalam proses pelamaran etnik Makassar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara, beragam